Simpel itu masalah incest. Ya. Wali kota Bukit Tinggi kita laporkan ke presiden, Ya. ke menteri dalam negeri, ke Ya. Kapolri. Ya. Surat kita dibalas kok, ditindaklanjuti. Karena kita menulis surat berdasarkan limbago adat. Kesatuan Masyarakat Umum Adat tadinya ya. Nah, karena Ya. itu yang bicara, terpaksa presiden membalas surat kita. Itu kan udah jawaban sebetulnya secara legalitas. Apalagi kalau dibikin dari kan itu pasti nggak dibalas surat kita oleh presiden. Iya. Nggak dibalas atas nama penghulu awak, itu berdasarkan itu kaum. Salah itu konsepnya. Nah, jadi tolong kita ke depan ini berbicara atas nama masyarakat hukum adat. Iya. Jadi kalau bicara kaum ya kembalilah itu masing-masing suku lah kalau di kaum. Oh, oke Nya. Satu lagi Nya. Tadi kan limbago ini udah tatanan kehidupan masyarakat adat yang sudah ada sejak dulunya Nya kan. Itu keberadaannya kan di negari masing-masing lah Nya. Betul ya. Ya, di dalam luak misalnya kita luak agam nih. Ya. Ini masing-masing negari itu mempertahankan asetnya ya dengan cara begitunya ya. Ya, seharusnya kan seperti itu. Kalau berdasarkan Balimbago kita bisa. Tapi kalau berdasarkan nenek mama, saya wabarakatuh. Kembali lagi ke ranah kini. kegiatan Limbago Adat yang telah dideklarasikan di Bojong Gadang tanggal 28 Oktober Hari Sumpah Pemuda tahun 2023. Tentu Limbago Adat Nagari Kureli Mojorong Tono sedang membenahi diri, membenahi struktur, mensosialisasikan. Sementara ketua terpilih kan udah tahu waktu deklarasi diketuai oleh Profesor Edi Maheni, seorang tokoh intelektual anak negari Kureli Mojorong yang berkiprah di bagian pendidikan di ranah Minang khususnya karena beliau udah profesor tentu tingkatnya nasional dan internasional. Itulah ketua umum Limbago Adat waktu dideklarasikan tanggal 28 Oktober tahun 2023. Selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya tentu lagi menyusun strategi-strategi yang perlu dibahas secara prinsip oleh Limbago Adat itu sendiri. Contohnya kemarin ini ribut masalah sosialisasi pasal 18B 2 yang disosialisasikan oleh Wakil Menpan ATR di Rumah Dinas Wali Kota. Beliau mengakui hak-hak masyarakat hukum adat secara kelembagaan, bukan secara personal. Secara bernegara, negara sudah mengakui menurut pasal dan undang-undang yang tertuang di pasal 18B. Nah sekarang kan ribut di mana-mana ini di ranah Minang khususnya di mana-mana membahas masalah hak-hak masyarakat hukum adat, masalah tanah ulayat, ulayat nagari, ulayat suku, ulayat kaum. Nah ini kan suatu jawaban di pemerintah bahwa hak masyarakat hukum adat itu sudah diakui. Ya, cuman saya mendengar, saya evaluasi selaku tokoh adat, saya juga memikirkan hak ulayatnya diakui, pemangku adatnya dilihat tidak diakui gitu. Contohnya gitu. Ya yang terjadi selama ini yang diakui di pasal 18B itu menurut hasil sosialisasi itu hak ulayat diakui, pemangku adat implementasinya tidak pernah diakui. Apa contohnya? Apa yang mau dibikinnya di pemerintah daerah, DPRD, kota, provinsi, dimanapun berada di Indonesia, apakah pernah dilibatkan masyarakat hukum adat? Tidak pernah. Sementara kita diobok-obok oleh negara ini, oleh pemerintah ini masalah untuk mensertifikatkan hak-hak wilayah. Gratis katanya, itu kan obok-obok dari negara aja kepada masyarakat hukum adat. Ada yang mengatakan nih, berita yang berseleweran, kalau nggak diurus tanah wilayah ini akan disita oleh negara. Aneh juga negara gitu, kok dia bisa menyita. Menteri ATR BPN dia kan udah bilang belakangan ini, barusan ini dia minta maaf yang dimaksud dengan dikuasai oleh pemerintah itu tanah-tanah wilayah itu atau tanah adat itu adalah hukumnya itu diatur oleh negara kan. Sementara Minangkabau ini masyarakat adat itu mempunyai undang-undang dan aturan tersendirinya tentang masalah wilayah adat tadinya. Yang kita sayangkan atas nama Menteri ATR BPN perpanjangan tangan dari Presiden. Kok logika berpikirnya terbalik, menerjemahkan.
Masa hukum negara sementara dia tanah-tanah wilayah? Nggak bisa dibawa itu karena hukum positif. Ya. Nah, di pasal 18B itu udah dijabarkannya, dasarnya dari situ. Masyarakat hukum adat. Ini urusan sertifikat, ini kan urusan negara. Ya. Sama dengan saya punya KTP. Waktu saya bikin KTP nasional Tempohari itu, dia minta biodata, saya tulis Taufik Datuk Nalawe. Ya. Tidak boleh dibikin Datuk Nalawe katanya. Ya. Loh, kalau nggak boleh dibikin Datuk Nalawe di KTP saya, ya udah nggak perlu saya KTP. Saya bilang gitu. Itu salah satu contoh. Kenapa? Ya, saya akan pemangku adat. Di situ kan saya bilang Taufik Datuk Nalawe. Nah, itu salah satu hak masyarakat hukum adat yang dilanggar oleh pemerintah itu, oleh negara. Saya yakin itu dan percaya. Kalau sekarang nenek mama di Ranah Minang tidak ada lagi gelarnya di KTP, sementara itu identitas dirinya, sementara pemerintah membutuhkan data masyarakat rakyat Indonesia, dikasih biodata, dia nggak mau menuliskan gelar nenek mama yang di kampus aku, kan aneh juga negara. Gitu. Jadi waktu itu alhamdulillah, dan saya dibikin gelar saya Taufik Datuk Nalawe. Yang lain saya dengar nggak ada, nama kecilnya aja ditulis di KTP. Nah, sekarang saya bertanya lagi, dengan sosialisasi hak-hak masyarakat hukum adat diakui menurut pasal 18B tentang hak tanah ulayat tadi itu. Berarti tanahnya diakui, ulayatnya diakui, gelarnya kok nggak diakui di KTP. Jadi kalau sekarang nenek mama ini mendaftarkan tanah ulayat atas nama nenek mama, sementara biodatanya tidak ada gelarnya dalam KTP. Nah, ini yang jadi salah satu permasalahan secara saya pribadi menengok kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Oke, itu salah satunya nih ya. Yang keduanya tadi nih bilang sedang membenahi ke dalam, berarti intern lah limbagonya, limbago adat Nagari Kurai lah khususnya. Itu apa-apa saja yang lagi dibenahi? Misalnya terkait juga masalah ulayat di Minangkabau ini kan terbagi nih 3 nih tanah, kaum, suku, dan ulayat nagari kan gitunya. Nah, di nagari-nagari sendirinya gimana pembinaan intern ke dalamnya masalah ulayat tadinya, karena itu warisan leluhurnya kan. Nah, kan ini yang kita harus sepakati atas nama Banagari, atas nama suku, atas nama kaum. Ini kan perlu disepakati. Nah, kalau ini mau kita jawab dengan sesuai dengan undang-undang tadi, masalah lembaga adat yang dilindungi hak-haknya menurut pasal 18B ayat 2 itu, semuanya kepentingan masyarakat hukum adat itu terganggu. Jadi satu-satunya obatnya yang diakui oleh undang-undang itu kan harus punya lembaga adat. Bukan KAN, bukan LKAM. Nah, contohnya sekarang ini kan ribut nih, kok LKAM yang mengambil peran masalah ulayat gitu. Ini ribut nih di provinsi, khusus di Ranah Minang. Kemarin itu ada rencananya dialog interaktif di media, dipakarsai oleh LKAM Sumatera Barat. Itu aneh juga itu LKAM. Harusnya kan duduk bersama dulu. Apa yang mau kita rumuskan masalah hak-hak masyarakat hukum adat menurut Balimbago adat tadi itu. Nah, sementara di kita di Bukit Tinggi, di Nagari Kurai khususnya, tempoh hari Limbago adat ini kan udah deklarasi. Labasulu, Amatori, Lawalanggang, motor banyak. Cuman ke dalamnya yang belum diselesaikan karena ada kepentingan, barangkali kepentingannya internal. Jadi sampai sekarang pun fungsi lembaga adat itu masih belum mencapai maksimal peran dan fungsinya menurut tatanan adat dan menurut undang-undang yang sudah kita deklarasikan. Tapi seiring waktu berjalan itu akan terus dibenahin ya. Oh, udah pasti ujung-ujungnya pasti ke lembaga adat. Pemerintah sekarang kan udah mendengung-dengungkan. Jadi nggak ada istilahnya lembaga adat ininya tidak ada hubungan, tidak sama dengan LKAM atau KAN atau organisasi ini mama ini ya. Ini murninya ya dari dulunya ya lembaga adat. Iya udah pasti. Lembaga adat itu kan dia istilahnya itu nama busek dari bumi. Semenjak nenek moyang kami ada, kami hidup udah berlembaga. Contohnya Banyanjang naik, Batagor turun. Nah, cuman kini sekarang ini kan udah mulai terkikis. Rasa seperti itu, rasa berlembaga itu udah terkikis.
karena udah jarang dibahas. Ya. Inilah permasalahan kita sebetulnya, bukan di Nagari Kurai aja, di mana-mana pun pasti ini yang terjadi. Maka agak ribut, agak seksi di media masalah hak-hak ulayat dan limbago adat. Aset-aset nagari tadi itu kan termasuk kekayaan tradisional, itu juga sedang dibenahinnya ya, maksudnya sedang didatanya mana-mana saja aset nagari atau hak tradisional termasuk tanah tadinya. Ya, sebetulnya di mana-mana pun seperti itu. Contohnya, ya nggak usah kita menunjuk daerah orang, kita aja lah Bukit Tinggi. Ya. Selama ini kita mendengar bahwa kota Bukit Tinggi itu identik dengan Nagari Kurai. Jadi permasalahannya itu, kalau limbago adat itu berdiri berdasarkan undang-undang dan konstitusi, tentu di situ ada hak dan kewajiban. Ya. Nah, kalau udah masyarakat adat yang bicara atas nama limbago adat, tentu haknya harus dikeluarkan. Apa contohnya? Yang pemerintah itu kan aparatur, yang mengatur cuman, yang punya ulayat itu kan kami masyarakat hukum adat, bukan pemerintah gitu. Nah, ini salah satu pertanyaan ke pemangku-pemangku adat. Sadar nggak kita ini bahwa ini kita yang punya, yang kita warisi dari nenek moyang kita. Contohnya, kita kan bisa menengok kemarin kita ribut masalah tanah Inkorba. Contohnya kasus inses, masalah anak sekolah. Nah, kita ambil aja contoh yang paling simpel itu masalah inses. Wali Kota Bukit Tinggi kita laporkan ke Presiden, ke Menteri Dalam Negeri, ke Kapolri. Surat kita dibalas kok, ditindaklanjuti, karena kita menulis surat berdasarkan limbago adat. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat tadinya ya. Nah, karena itu yang bicara, terpaksa Presiden membalas surat kita. Itu kan udah jawaban sebetulnya secara legalitas. Apalagi kalau dibikin dari KAN itu pasti nggak dibalas surat kita oleh Presiden. Nggak dibalas oleh Kapolri. Kenapa? Karena KAN itu kan dia cuman khususnya di Sumatera Barat. Nah, karena atas nama limbago adat, konsep awal kita mengirim surat ke Presiden, kepada Menteri, kepada Kapolri, nyatanya ditindaklanjuti, dibalas kok surat kita. Berarti diakui dan didengar oleh... Nah, disitulah dasarnya konsepnya. Harusnya kita semua kan paham. Jadi kalau kita kembali ke kerapatan adat, ya ini salah ini. Jadi apanya pandangan ini atau imbauannya kepada pemangku-pemangku adat di negara kita ya? Nah, sebetulnya semuanya kita udah coba-coba tanya-tanya ke tetangga sebelah. Memang beliau-beliau itu udah siap semua dengan persiapan limbago adat. Ada yang gantian putih, tampai dia musyawarah, manuvernya langsung gantian putih nama kerapatannya gitu. Nah, yang kita ini keputusan itu sebetulnya kan di limbago adat, bukan di pemangku adat. Nah, tolong dibilang-bilang itu pemangku adat itu dibesarkan oleh kaumnya sendiri cuman. Tapi kalau atas bicara limbago adat, kita bicara masyarakat total. Masyarakat adat sendiri. Adat itu sendiri. Tapi kalau atas nama gelar, atas nama pengulu awak, itu berdasarkan itu kaum. Salah itu konsepnya. Nah, jadi tolong kita ke depan ini berbicara atas nama masyarakat hukum adat. Jadi kalau bicara kaum ya kembalilah itu masing-masing suku lah kalau di kaum. Oke nya, satu lagi nya. Tadi kan limbago ini udah tatanan kehidupan masyarakat adat yang sudah ada sejak dulunya nya kan. Itu keberadaannya kan di negari masing-masing nya. Betul ya. Di dalam luak misalnya kita luak agami. Ini masing-masing negari itu mempertahankan asetnya ya dengan cara begitunya ya. Ya, seharusnya kan seperti itu. Kalau berdasarkan limbago kita bisa, tapi kalau berdasarkan nenek mama, saya ini yang punya itu nggak bisa. Nah, itu soalnya nenek mama itu kan didudukan selangkah, ditinggikan serantiang. Jangan lupa bahwa itu digadangkan oleh pusako. Pusako itu sia, dia anak kemenakan, berdirinya sako, dia teh pusako. Kalau nggak ada anak kemenakan, sia ada nak menggadang, sia nak menduduk nak selangkah tadi itu. Pandangan kita nya di luak, khusus luak agamnya, tidak usah luak nanti gonya. Seolah-olah nenek mama ini nya sebagai pemangku adat atau pemimpin di kaum, di suku, di negara ini kok kayak nggak tahu aja ini. Dia digedein di pusakonya, anak kemenakannya, sementara tanah-tanahnya udah diambil alih pihak ketiga gitu. Itu gimana menurut pandangan ini? Ya sebetulnya sama gitu. Contohnya kalau di Padang Luar itu pasar-pasar nagari, dapetnya uang nagari, karena ini mengatakan ini punya nama nagari. Tidak bisa Pemda Agam semena-mena di situ doh. Bahkan kami nagarinya
dapat itu dapat apa? Kompensasi. Dapat kompensasi dari pengelola pasar. Ya. Nah, pertanyaan awak di Bukit Tinggi, orang Kurai mengatakan itu awak punya, tapi apa kompensasinya untuk masyarakat adat Kurai? Iya. Ya, sepanjang pengetahuan bola sejak tahun 95, Miko belum ada kompensasi dari pemerintah daerah. Sementara kalau dulu-dulunya dengan sejarahnya semenjak Belanda itu ada blastengnya, ada kompensasinya. Kenapa sekarang tidak ada? Nah, disitulah karena Apa dulu masalahnya? itu kita masih terasa hidup berlimbago. Hari ke hari makin dikikis, rasa berlimbago, terjadilah kelompok-kelompok, menjadilah raja-raja. Oh, saya ini. Nah, terjadilah seperti itu. Nah, disinilah pemerintah memang itu maunya. Iya. Ya, nah ini pertanyaan kita ini, mana yang punya pemerintah? Ya. Kapan pemerintah? Kapan negara gitu? Kan dulu kami masyarakat adat di Iya. zaman Belanda aja, zaman penjajahan kami dikasih ke uang kompensasi kok. Iya. Ya, kok sekarang udah merdeka nggak ada. Nah, itulah bedanya pemerintahan kolonial di masa lalu menghargai hak-hak masyarakat kaum adat. Maka dituangkanlah di pasal dalam undang-undang. Dalam undang-undangnya ada secara de facto, de jure-nya kan tidak pernah dilakukan. Inilah permasalahan. Nah, jadi untuk menjalankan secara de facto, de jure-nya itu apa langkah-langkahnya ini? Nah, de jure-nya tadi kan urusan ke dalam. Iya. Harusnya pemerintah hadir di situ untuk membantu. Kalau memang dalam undang-undang sudah diamanatkan kepada negara, tolong selesaikan ini, mana yang hak masyarakat hukum adat, mana yang kompensasi tolong dikeluarkan. Rangka 17 Agustus ini memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini, giatnya program lembagaan mentaranya membenahi ke dalamnya ya. Ya, masalah kegiatan 17 itu wajib kita rayakan selaku warga negara Republik Indonesia yang berdaulat. Ya, kita wajib melakukan hari kemerdekaan itu. Susah payah kok merebut kemerdekaan, bukan hadiah cuma-cuma dari penjajah. Iya. Nah, sekarang ya saatnya kita mengisi kemerdekaan itu bukan seperti biasa. Pajak pinang, pacu keler, Tarik pacu tambang, goni, ya. lagi itu pembodohan namanya. Sumbangsi kita nih. Giatnya banyak yang menghasilkan ekonomi untuk masyarakat tadi itu, apalagi sekarang Ya, salah ekonomi satunya. udah madet seperti ini, korupsi di mana-mana gitu. Bayangkan istri aja nggak dipergunakan 2 bulan, seluruhnya masyarakat di TikTok tuh macam-macam tuh sama dengar tuh. Pajak diburu, harus bayar semuanya pajak gitu. Jadi, bagaimana menggerakkan ekonomi itu kan tugasnya pemerintah, bukan memajak rakyat. Kerja pemerintah itu. Untuk masyarakat adat Kurai sendirinya, apa giatnya dalam rangka memperingati 17 Agustusnya? Nah, Salah inilah yang satunya kita ya. pertanyakan. Di Nagari Kurai itu kan ada 126 ini mama Pangulunan 26, Jabarannya Pucuk 65, Mantina 9, Dobalang dan Dobale. Sudah tuh nek mama yang 100. Ya. Mulai dari Nah, kalau Bukit Iwan nek mama ikut lah berpartisipasi mendorong anak nagari, bantu kiatkan ikut bagaimana acara 17-nya meriah dengan peringati ulang tahun yang ke-80. Nah, ekonominya dapat. Nah, ini sekarang enggak, semuanya ditunggu dari pemerintah. Iya. Nah, sebetulnya kan banyak kok potensi-potensi dan anak nagari yang bisa dijadikan mendapatkan kosnya di acara 17-an ini gitu. Nah, ini kan pola-pola pikir yang harus cemerlang harus dikeluarkan. Inilah saatnya untuk berinovasi gitu. Thank you.